Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, Ustazah ingin memberikan sedikit kisah tentang tokoh muslim yang bernama Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i adalah seorang ulama Ahlus Sunnah dan eponim bagi mazhab fikih Auza'i. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Amr bin Yuhmid Al-Auza'i. Beliau lahir di Ba'labak, Lebanon pada tahun 707 Masehi atau 88 Hijriah dan wafat di Beirut pada tahun 774 Masehi 157 Hijriah. Al-Auza'i lahir dalam keluarga yang terkenal dengan ilmu pengetahuan dan agama. Ayahnya, Amr bin Abdullah, adalah seorang ulama terkenal. Al-Auza'i memulai pendidikannya di Beirut dan kemudian melanjutkan ke Damaskus, di mana beliau belajar dari ulama-ulama terkenal seperti Al-Auza'i, Al-Zuhri, dan Malik bin Anas. Beliau tumbuh sebagai anak yatim dan diasuh oleh ibunya. Ia mendidik Al-Auza'i dengan nilai-nilai keislaman sedari dini. Sejak kecil, beliau telah terbiasa untuk berpindah dari satu desa ke desa yang lain di Al-Biqa dalam rangka mencari lingkungan yang baik dan guru-guru yang mumpuni. Hingga akhirnya keduanya sampai di Beirut, di mana mereka bertemu dengan seorang syekh yang pernah menjadi sahabat ayahnya. Beliau kemudian dididik oleh sahabat ayahnya tersebut. Al-Auza'i menjadi seorang ulama dan fuqaha terkenal di zamannya dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Beliau dikenal karena keilmuan dan keadilannya. Al-Auza'i juga menjadi qadi atau hakim di Beirut dan kemudian di Damaskus. Imam Al-Auza'i terkenal dengan budi dan akhlaknya. Beliau mempunyai hati yang sangat halus, sering menangis ketika sholat, berjiwa besar, sangat tawadu, mudah memaafkan, tidak banyak bicara, banyak berbuat kebaikan kepada orang lain, mudah bergaul, disukai banyak orang, dan selalu berusaha untuk membantu orang lain walaupun dari kalangan non-muslim. Di antara hal yang dikenang oleh muridnya dan orang yang mengenalnya, bahwa Imam Al-Auza'i selalu menghormati tamu dan murid-muridnya dan selalu mengantar mereka keluar rumah saat selesai bertamu atau belajar darinya. Bahkan, beliau rela menempuh perjalanan yang jauh bersama mereka. Dalam interaksi dengan penguasa, terkadang beliau menerima pemberian mereka dan terkadang menolaknya. Dan apabila beliau mendapat pemberian dari para pembesar, beliau membagikannya kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Sehingga orang mengenalnya sebagai seorang yang sangat dermawan. Membahas keilmuan Al-Auza'i memerlukan penjelasan yang panjang. Para ulama dan kaum muslimin pada zamannya dan zaman sesudahnya mengakui keilmuan beliau. Tingkat keilmuan beliau bisa disejajarkan dengan para pendiri mazhab fikih seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Luasnya ilmu Al-Auza'i bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, usaha yang beliau curahkan untuk menuntut ilmu. Beliau mulai menuntut ilmu di usia yang sangat belia dan terus belajar dari berbagai guru di berbagai penjuru dunia Islam pada masanya. Tercatat beliau berguru kepada ratusan syekh di Syam, Makkah, Madinah, Al-Yamamah, Basrah, Kufah, dan setiap kali berhaji, beliau menemui para ulama yang datang dari berbagai wilayah Islam. Dengan demikian, beliau telah berhasil menggabungkan berbagai ilmu dari para ulama dari seluruh penjuru Jazirah Arab. Yang kedua, hafalan dan periwayatan hadisnya serta perannya dalam ikut serta meletakkan dasar ilmu mustalah al-hadis dan al-jarh wa at-ta'dil. Beliau dikenal sebagai seorang perawi yang kuat hafalannya, teliti dalam meriwayatkan hadis, dan tidak meriwayatkan hadis dari semua orang. Akan tetapi, hanya dari guru-guru pilihan yang hadisnya sahih. Yang ketiga, penguasaannya dalam ilmu fikih, sehingga beliau dianggap salah satu imam mazhab fikih yang diikuti.
Mazhab Al-Auza'i bertahan sekitar 200 tahun di negeri Syam dan sekitarnya sebelum akhirnya hilang. Hilangnya mazhab Al-Auza'i dikarenakan kurangnya usaha yang dicurahkan para muridnya untuk melestarikan dan menyebarkannya. Selain itu, para muridnya juga lebih concern terhadap ilmu hadis daripada ilmu fikih. Kepakarannya dalam ilmu fikih didapatkan dari para ulama tabi'in seperti Atha bin Abi Rabah, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Rabi'ah Ar-Ra'i, Makhul, dan lain-lain. Bahkan sejak berumur 25 tahun, beliau sudah dimintai fatwa, dan sejak itu hingga 40 tahun sesudahnya saat beliau meninggal, beliau menjadi salah seorang mufti yang menghasilkan lebih dari 80.000 permasalahan fikih yang diriwayatkan oleh para muridnya. Maka beliau dikenal sebagai ahli fikih negeri Syam pada zamannya dan bisa disejajarkan dengan para imam mazhab fikih lainnya. Al-Auza'i meninggalkan warisan yang signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan dan agama. Beliau menjadi salah satu ulama terkenal di zamannya dan kitab-kitabnya menjadi rujukan bagi ulama-ulama lainnya. Al-Auza'i juga menjadi contoh bagi ulama-ulama lainnya dalam hal keilmuan, keadilan, dan juga kejujuran. Demikian apa yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.